SMK Bakta itu P5-nya itu ngapain aja sih Bu gitu. Jadi kalau tahapan-tahapannya ya, itu kan juga ada ya tahapan di situ. Jadi yang pertama itu adalah kita pengenalan dulu. Pengenalan. Jadi anak-anak itu mulai dari kelas 10 ya, diberi pengenalan, pengarahan dan pemahaman ya tentang P5 itu bagaimana. Setelah itu anak-anak kita ajak. Jadi dia punya respon ya namanya holistik. Jadi dia harus mengetahui isu-isu yang ada. Nah, yang pertama itu kan kita tujuannya itu anak-anak supaya tahu dengan lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Dari situ ada ndak suatu permasalahan? Nah, permasalahan ada tidak? Jadi kita memberikan suatu arahan dan kita memberikan suatu dukungan. Kalau dia sudah menemukan suatu permasalahan yang ada, terus kemudian kita ke kontekstusionalnya dulu. Nah, kontekstusional itu dia akan membuat suatu setelah mengamati ya, terus kemudian dia akan mempunyai ide-ide ya seperti itu. Nah setelah itu dia akan tahap aksi. Nah tahap aksi inilah dia akan mengeluarkan suatu pendapatnya. Nah aksi di sini mulai gerak, mulai aktif. Saya harus seperti ini. Ya, contohnya kemarin kan ya kita lakukan ya istilahnya nanti berhubungan dengan dimensi-dimensi. Nah, dimensi-dimensi itu terkait dengan semua yang ada karakter sebagai pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua, berbineka ika global, secara global. Yang ketiga yaitu dia bergotong royong. Yang keempat dia nanti bisa mandiri. Yang kelima dia nanti bernalar kritis. Terus yang keenam nanti dia kreatif. Nah dari situ nanti tahap aksi itu dia akan membentuk apa istilahnya potensinya. Potensinya terbentuk. Terus bakatnya, minatnya. Nah, sudah di aksi itu. Nanti setelah itu ada istilahnya apa ya Bu ya, refleksi maksud saya refleksi. Jadi refleksi di sini dia akan gelar karya ya kan, terus kemudian presentasi, terus kemudian akan berdemonstrasi. Jadi terus seperti kampanye atau apa. Nah seperti dari situ. Terus kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah tindak lanjut tidak hanya di situ saja, tapi mereka harus punya laporan. Laporannya berbentuk apa? Laporannya boleh seperti hard copy atau di lewat link dan sebagainya. Jadi kita dokumentasi. Jadi tidak hanya sampai di situ saja. Nah itu sebenarnya dimensi-dimensi atau tema-tema yang di situ. Semua mata pelajaran masuk, Mbak. Nah misalkan bahasa Indonesia, saya masuk di mananya? Pas waktu misalkan tema kearifan lokal atau tema rekayasa dan teknologi seperti itu ya, kan dia masuk di situ membuat CV-nya, cara berbahasa, menggunakan bahasa Indonesianya dan sebagainya, atau mungkin kewirausahaan atau kebekerjaan, mereka membuat apa ya yang istilahnya untuk mulai dari modal ya, terus kemudian dipasarkan dan sebagainya. Di situ matematika kan juga bisa masuk. Nah, bisa masuk juga. Jadi kita tarik dulu dimensinya anak-anak itu supaya bisa bergotong royong, bisa mandiri, bisa kreatif itu apa. Setelah itu kita ke temanya. Lah tema di sini salah satunya yang pertama misalnya kearifan lokal, terus kemudian suara demokrasi itu ya, terus kemudian bangunlah jiwa raga, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, kepekerjaan itu temanya ya Bu ya. Ya tema-tema yang ada di situ. Nah terus kemudian yang kita lakukan itu Bu ya, pola hidup. Pola hidup yang pertama kali, pola hidup berkelanjutan. Ya, itu kan sudah akan tahu.